Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Selasa 2 September 2025 ya. Market hari ini rebound ya setelah 2 hari terjadi koreksi yang cukup dalam. Apakah lanjut rally ataukah malah lanjut turun? Ada energi, WIRG, MLPL, dan ASRI ya. Sebelum lanjut analisa, tetap ya dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG untuk hari ini tutup menguatnya 0,85%. Charternya dia masih uptrend ya. Bergerak di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya ya. Secara short term-nya memang lagi koreksi ya. Koreksi 2 hari ini ya dan bikin gap down memang karena ada situasi demo ya 2 hari ini 2 hari ke belakang ya ada koreksi dan hari ini sudah cukup bagus, sudah ada technical rebound ya dan berhasil ditutup di supportnya kembali ya di MA 20-nya ya. Untuk saat ini masih bagus ya untuk IHSG selama tidak jebol lagi supportnya di 7.546 ya masih cukup bagus. Kemungkinan untuk IHSG akan konsolidasi dulu ya. Apabila berhasil bertahan di sekitar MA 20-nya ini, untuk IHSG masih akan ada potensi untuk paling nggak uji lagi ya resisten di atasnya di angka psikologis di 8.000 dengan catatan untuk situasinya cenderung kondusif ya apabila situasinya memanas lagi untuk IHSG apabila jebol 7.550 ini ya yang support terdekatnya ini kemungkinan untuk IHSG akan uji MA 50 sampai di Fibonacci 0,6 ya. Ini dulu adalah resisten dan sekarang jadi supportnya nanti ya di sekitar 7.280. Masih cukup bagus apabila IHSG masih bertahan dan berkonsolidasi dulu ya sideways di area ini ya. Ada potensi lagi untuk uji 8.000-nya. Untuk momentum MACD-nya memang masih dead cross ya, masih dead cross. Kemungkinan untuk IHSG akan konsolidasi dulu ya. Oke, saham pertama ada ENRG ya. Hari ini tutup naik 4,27%. Secara trennya dia masih uptrend ya, bergerak di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya ya. Ini sangat strong uptrend ya. Dia sudah naik cukup tinggi juga ya dari 200-an, 250-an sampai tertingginya di 655 dan saat ini untuk energi lagi konsolidasi di atas ya untuk resistennya ada di 620 ya. Untuk supportnya ada di 520 ya. Dan hari ini sudah mendekati area resistennya ya apabila dikasih break cukup bagus ya untuk energi apabila dikasih break support resisten minornya ya di sekitar 620 akan uji lagi di 655 apabila dikasih break bisa ke 700 ya cukup bagus untuk energi untuk volumenya pun cukup bagus hari ini 2 hari ya ada kenaikan dan volumenya pun ikut naik ya dan sepertinya ini dia bikin seperti double bottom gini ya dengan double bottom dan dengan neckline-nya di sekitar 620 ya untuk targetnya cukup sampai 700 masih bisa ya untuk energi cukup bagus untuk buy on breakout ya untuk momentumnya pun sudah bagus ya sudah momen dead cross-nya sudah mulai melemah dan akan cenderung ke golden cross ya ke atas ya. Untuk Broksum-nya saya tarik dari sideway-nya dari 11 Agustus ya karena dia lagi sideway ya. Dia ke bawah, kena resisten turun lagi dan saat ini lagi ada di dekat neckline-nya ya.
Selama sideway ada yang akumulasi ya, ada BK, II, CCTP ya, di average 578. Jadi sudah floating profit sedikit ya untuk BK, II, CCTP ya. Yang buang ada retail ya, XL, ada GR juga ya, ada XC ya. Untuk komposisi Broxumnya cukup bagus di energi apabila dikasih breakout cukup bagus ya untuk scalping ya untuk dapat 3 sampai 5% sepertinya masih memungkinkan ya. Masih bagus untuk energi bisa on breakout. Oke, saham kedua ada WRG. Hari ini tutup naik ya 5,81%. Secara trennya dia masih sangat uptrend ya, bergerak di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya ya. Saat ini untuk WERG sudah mantul ya, mantul dari supportnya MA 20-nya ya. Dan sudah bikin higher higher high ya untuk dua candle hari ini ya. Dan volumenya pun cukup bagus ya, sudah melebihi MA 20 dan sudah melebihi juga volume pas dia turun kemarin ya, walaupun belum sebesar pas demo hari pertama ya, cukup cukup tinggi pas hari pertama. Untuk WRG apabila masih kuat bertahan di area supportnya ya di sekitar 166 untuk WRG masih akan uji lagi ya, uji lagi resisten di atasnya ya. Yang resisten pertama mungkin bisa dianggap psikologisnya di 200 ya. Angka psikologisnya 200 sampai 220 dulu ya untuk WRG. Kemungkinan WRG akan konsolidasi dulu ya, konsolidasi di atas MA 20-nya dan kemungkinan akan naik kembali ya. Untuk momentumnya MACD-nya masih dead cross ya, masih dead cross. Tapi masih cukup bagus ini saham uptrend dan volumenya pun cukup rame ya. Sebelumnya kecil dan saat ini sudah mulai rame dan momentumnya pun masih bagus dan masih dijaga ya di atas MA 20-nya. Apakah ini akan bikin swing low-nya? Apabila ini confirm swing low, kemungkinan untuk WRG masih cukup ada potensi lagi ya untuk uji di 242-nya ya untuk long term-nya ya. Kita lihat Broxumnya ini saya tarik pas dia ada penurunnya ya dari 26 Agustus ya. Karena dia turun ya, ini turun dengan volumenya nggak terlalu besar sebenarnya ya. Pas 3 hari turun ini, tetapi pas ada demo memang market bergejolak dan volumenya cukup besar dan hari keduanya bagus ya mengecil dan hari ini cukup bagus ada technical rebound dan volumenya pun lumayan besar ya dari 26 Agustus. Broxumnya lumayan bagus ya netral ya. Jadi dia turun tapi Broxumnya netral ya. Yang koleksi ada XL, YPAC, CCXC ya di average 192 jadi masih di atas ya. Masih di atas dan yang buang ada BR, ZPNI, KI ya. Untuk Excel-nya masih di 192. Masih cukup bagus ya untuk WRG, untuk short term-nya bisa uji resisten psikologisnya ya di 200 ya, 200 ya. Untuk IWRG masih cukup bagus, apabila dikasih koreksi malah ada kesempatan serok bisa buy on weakness ya di sekitar eh, supportnya ya di MA 20-nya. Masih bagus untuk WRG bisa buy on weakness. Oke, saham ketiga ya ada MLPL. Hari ini tutup menguat 9,77%. Secara trennya dia masih bagus ya, masih bergerak di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya ya. Untuk saat ini MLPL masih aman, sudah bikin higher high ya. Sebelumnya pas koreksi demo volumenya cukup besar, dari kedua volumenya mengecil dan hari ini sudah technical rebound dan sudah tutup body close ya di atas candle bearish-nya ya yang pas demo ya sudah close di atasnya ya di 146 untuk
MLPL masih cukup bagus ya, sudah mantul dari MA20-nya ya, support MA20-nya. Untuk MLPL apabila ini confirm swing low-nya ya. Apabila ini confirm swing low-nya untuk MLPL masih bisa uji lagi ya di 172-nya ya. Untuk MLPL masih bagus apabila dikasih koreksi di dekat-dekat MA20-nya malah bagus ya, bisa kesempatan serok ya. Karena pas pas koreksi dengan volume kecil ya, walau pas demo pun volumenya nggak sebesar waktu dia ada kenaikannya yang candle hijau ini ya cukup besar-besar ya, dan pas demo pun volumenya nggak sebesar waktu candle yang hijau ini, dan hari ini candlenya cukup bagus, sudah mengalahkan candle sebelumnya ya. Untuk momentum MACD-nya memang masih cenderung dead cross ya. Untuk MLPL lebih baik buy on weakness ya, karena hari ini sudah reboundnya cukup tinggi. Apabila dikasih koreksi malah bisa kesempatan serok ya, apabila MLPL nggak jebol lagi ya di 120-an ini ya. Untuk MLPL masih akan ada potensi ya uji di resisten di atasnya ya, sampai di long termnya bisa di 172. Untuk Broxom ditarik dari 27 Agustus ya, ini sebenarnya dia lagi sideways dan emang karena ada momentum demo akhirnya market volatil dan jebol ya, dan hari ini cukup bagus sudah technical rebound dan berhasil balik lagi ya ke area ring sideways-nya di supportnya di 140-an ini ya. Ini selama dari 27 Agustus ya ada netral ya. Jadi walaupun ada koreksi tetapi brokernya cukup bagus ya, netral ya. Ada XL, NI, IN, HP, AZ di average 143. Jadi masih floating profit sedikit ya. Untuk MLPL apabila nggak jebol lagi supportnya ada potensi lagi untuk uji long termnya bisa sampai di 172 ya. Masih cukup bagus untuk MLPL apabila dikasih koreksi ya, bisa buy on weakness. Oke, saham terakhir ada Asri. Hari ini Zob naik ya 3,55%. Charternya masih bagus. Bergerak di atas MA200, MA50 dan MA20-nya ya. Untuk Asri sempat breakdown ya, breakdown support MA20 pas ada demo, dan hari ini sudah technical rebound dan bikin higher high ya, bikin higher high masih bagus untuk Asri ya. Untuk Asri supportnya masih bisa dipakai di ini ya, 158, dan resisten pertamanya ada di 183 ya. Untuk Asri sepertinya akan konsolidasi dulu ya di area supportnya ya di 160 sampai 158 ya. Apabila Asri ada koreksi ke arah itu malah bisa buy on weakness ya. Apabila Asri bisa bertahan di situ, ada potensi Asri untuk uji resisten di atasnya di 183. Apabila dikasih jebol bisa ke 191 sampai 200 ya untuk long termnya ya. Karena ini memang momentumnya masih bagus ya, dia baru aja breakout MA 200-nya dan volumenya buy-nya cukup banyak, dan memang karena demo kemarin dia ada koreksi dan bagusnya saat ini sudah technical rebound ya. Untuk Asri beberapa hari ke depan mungkin akan konsolidasi di sini dulu ya, konsolidasi untuk test support, dan cenderung dia akan naik ya untuk uji 190 sampai di 200 ya untuk Asri ya. Untuk momentum MACD-nya memang masih dead cross ya, kemungkinan Asri akan konsolidasi dulu ya. Apabila konsolidasi di area support malah bisa buy on weakness ya. Untuk Broxumnya saya tarik dari 20 Agustus ya. 20 Agustus yaitu pas dia ada volume buy masuk ya, dan volume besar dan candle besar ya. Masih ada big akumulasi ya dari AT BBSQ ya di average 177 ya. Masih floating loss sedikit ya untuk AT dan BB ya. BB malah di 180 ya.
Jadi mungkin pas kemarin turun malah diserok ya sama AT, harganya dijaga dan saat ini ditutup di angka 175 ya dan di atas MA 20. Secara momentumnya masih bagus. Apabila kuat bertahan di area konsolidasinya ini ya kemungkinan ya. Untuk ASRI masih ada potensi untuk uji 190 sampai 200-nya. Masih cukup bagus untuk ASRI apabila dikasih koreksi malah bisa beyond weakness dulu ya.